Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1388. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Moye, keturunan dari Lurbis Abyss. Tetapi Moye itu dikabarkan telah meninggal di dunia bawah. Mengapa Moye tiba-tiba masih hidup dan muncul di sini? Di saat yang bersamaan, yang membuat mereka berdua lebih takut itu adalah Raja Iblis Laut. Raja Iblis Laut, penguasa lautan iblis kekacauan, ternyata masih hidup dan masih terjerat dengan anggota klan iblis. Dan sepertinya juga ikut campur dalam untuk menghancurkan rencana dari Lurbis Abyss. Keduanya benar-benar bingung dan tidak bisa mempercayai mata mereka, dan mereka pun melihat ke arah Lord of the Abyss dan juga Raja Iblis Laut. Mungkinkah kedua orang ini telah membelot dan bergabung dengan tentara adil? Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam, kalian membantu perbuatan jahat, jadi kalian menyerah dan ditangkap. Masih ada cara untuk bertahan hidup, jika tidak, kalian akan mati hari ini, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan segera kekuatan bergulir dari Iblis Abyss langsung menekan seperti lautan luas. Seketika wajah api Iblis Supreme berubah drastis dan dia berkata dengan cemas juga marah. Lord of the Abyss, kami mengikuti perintah dari nenek moyang dan juga Patriarch Abyss. Dan kami di sini untuk menangkap mereka yang tidak mematuhi perintah dari Patriarch Abyss. Sebagai klan Iblis Abyss, kamu adalah anggota klan Iblis Abyss. Apakah kamu ingin tidak menaati perintah dari nenek moyang? Nenek moyang, kata Lord of the Abyss. Dia mencibir ketika mendengarnya dengan wajah yang tampak menghina. Orang tua itu telah berkolusi dengan klan kegelapan dan menjungkir balikan dunia iblis kita. Dia juga ingin berkolusi dengan dunia bawah dan menghancurkan pondasi dunia iblis kita. Dia pantas mati. Kalian berdua mengikuti nenek moyang Iblis Abyss. Jadi kalian berdua adalah orang berdosa dari klan iblis saya. Boom. Setelah mengatakan itu, Lord of the Abyss penuh dengan niat membunuh dan berbicara dengan benar. Moye, berhenti bicara mengkosong. Tangkap mereka berdua, kata Kincen. Dia berkata dengan dingin. Ya, baik tuanku, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan hormat. Tuanku. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam yang mendengarnya seketika memandang Kincen dan mata yang terbelalak. Siapakah orang ini? Bagaimana bisa Lord of the Abyss memanggilnya sebagai tuanku? Melihat ini, mata api Iblis Supreme menyusut, menunjukkan ekspresi ngeri. Bukankah kamu orang dari dunia bawah yang menyelinap di pulau iblis kacauan untuk menyerangku? Kata api Iblis Supreme meskipun aura Kincen saat ini telah berubah. Tetapi postur dan temperamen Kincen sangat mirip dengan orang dari dunia bawah yang sebelumnya menyerangnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut di dalam hatinya? Orang dari dunia bawah, kata Kincen yang mencibir. Dia tidak punya penjelasan sama sekali dan Kincen juga terlalu malas untuk menjelaskannya. Terlebih lagi Kincen tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Bunuh. Boom. Segera tentakel-tentakel dari pohon iblis 10.000 alam di seluruh langit seketika menari dengan liar dan jatuh ke arah mereka berdua dalam sekejap. Brengsek. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam nampak terkejut dan marah. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan dalam bahaya kali ini. Cambuk api menyala di tangan api Iblis Supreme tiba-tiba menari dan jatuh menuju ke arah pohon iblis dari 10.000 alam. Dengan keras cambuk jalan api dan tentakel pohon iblis dari 10.000 alam bertabrakan. Dan lalu terdengar suara letupan. Cambuk api tidak mampu meledakkan pohon iblis dari 10.000 alam. Sebaliknya, gelombang energi melonjak dari pohon iblis 10.000 alam. Aura iblis yang sangat menakutkan mendorongnya. Dan cambuk api itu tiba-tiba bergetar. Ini adalah ada ketakutan yang tak ada habisnya di mata api Iblis Supreme. Dengan tabrakan itu, tentakel yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan, membungkus api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Kedua ahli teratas tingkat Supreme itu melawan dengan panik. Tetapi itu tidak berhasil di bawah penindasan dari pohon iblis 10.000 alam. Dia hanya bisa mundur, terlihat kaget dan marah. Pohon iblis dari 10.000 alam yang merupakan pohon suci dari klan iblis. Setelah menerobos alam tertinggi,
itu sepenuhnya menekan api iblis supreme dan juga Raja Iblis Hitam dalam hal kekuatan. Meskipun mereka tidak dapat membunuh dengan cepat, tetapi setelah menekannya, kedua ahli supreme itu akan merasakan kekuatan di tubuh mereka, memiliki pengekalan tanpa batas, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Ini, keduanya pun tampak kaget dan marah. Harta karun macam apa ini? Mengapa hal itu memiliki efek penekanan yang begitu kuat kepada mereka berdua? Asal-usul supreme mereka seperti seorang menteri bertemu dengan seorang raja, seperti seekor semut bertemu dengan seekor naga. Di depan tentakel-tentakel di seluruh langit dari pohon iblis 10.000 alam, rasanya mereka berdua tidak bisa bernapas sama sekali. Sambil menekan mereka berdua, Kinchan lalu berkata dengan dingin kepada Molly, "Molly, serahkan api iblis supreme ini kepadaku dan aku akan menyerahkan Raja Iblis Hitam itu kepadamu. Bagaimana dengan itu?" Mendengar itu, mata Molly menunjukkan antusiasme dan dia berkata dengan tegas, "Oke." Dia secara alami tahu bahwa Kinchan bermaksud mendistribusikan hasil panen. "Leluhur Iblis Luo, Tuan Qian, ikuti aku untuk mengambil tindakan," kata Molly. Dia berteriak tajam dan langsung membunuh ke arah Raja Iblis Hitam. Hanya kamu," kata Raja Iblis Hitam. Dia meraung dan batu nisan hitam di tangannya sudah menekan Molly dengan keras. Ahli setengah langkah supreme berani menjadi begitu sombong di depannya dan kemarahan di hatinya tak terkendali. Namun seiring dengan kemarahannya muncullah ketakutan, karena dia tahu kalau dia dalam masalah hari ini dan dia akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap lawan. Untuk saat ini mereka hanya bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bisa bertahan sampai Patriark Abyss tiba ke sini. Dan ketika saatnya tiba, mereka berdua akan selamat dan orang lainnya yang ada di sini akan mati. Dengan catatan Patriark Abyss harus segera tiba di sini. Api Iblis Supreme, berjuanglah dengan keras. Kita harus bertahan atau kita berdua akan mati, kata Raja Iblis Hitam. Dia meraung dan mengirimkan pesan tersebut kepada Api Iblis Supreme. Meskipun panggilan mereka telah diblokir, namun sebelum diblokir mereka telah mengirimkan sinyal bahaya. Mereka percaya bahwa Patriark Abyss pasti akan menerima sinyal bahaya dari mereka. Dan dengan kecepatan dari Patriark Abyss, selama mereka bertahan, maka Patriark Abyss akan segera sampai di sini. Kalahkan dengan cepat, kata Kinchan yang menus dingin. Dan dengan lambaian tangannya, Raja Iblis Laut dan juga Lord of the Abyss telah melakukan gerakan pembunuh. Di sisi lain, leluhur Iblis Luo bersama dengan Molly dan juga Api Iblis Merah mulai membunuh mereka dengan gila-gilaan. Dengan keras, tablet batu hitam dan Molly bertabrakan satu sama lain, dan ledakan mengerikan terdengar, langsung membuat Molly terbang menjauh ke belakang. Namun kali ini, Molly tidak memiliki banyak luka di tubuhnya, hanya di sudut mulutnya yang sedikit berdarah. Namun di saat Molly diledakkan, leluhur Iblis Luo telah melakukan tindakan. Jie, kamu masih ingin melawan di bawah formasi hebatku? Kamu benar-benar mencari kematian, kata leluhur Iblis Luo. Dia tertawa ganas. Formasi itu jatuh dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Boom, kombinasi dari kekuatan formasi tertingginya sendiri dan penindasan terhadap pohon iblis 10.000 alam menyebabkan Raja Iblis Hitam pun terhempas jauh ke belakang dan dia seketika memuntahkan seteguk darah. Iblis Hitam, kata Api Iblis Supreme. Melihatnya dia terkejut dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia pun meraung dan api yang menggelinding di tubuhnya langsung menyala. Kamu masih ingin peduli kepada orang lain, kata Kinchan. Dia mencibir dan melirik Lord of the Abyss. Lord of the Abyss saat ini telah melakukan gerakan pembunuh. Matanya dingin dan sebuah bendera hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu bendera hitam itu muncul, angin jahat dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya. Kekuatan iblis dari Lord of the Abyss sangat besar. Bendera penghancur iblis, pemakan langit, kata Api Iblis Supreme. Wajah Api Iblis Supreme berubah drastis dan dia tampak terkejut dan marah. Ternyata itu adalah bendera penghancur iblis, pemakan surga. Bendera ini luar biasa kuatnya. Ini adalah harta karun klan Iblis Abyss. Dan setelah diaktifkan, maka itu akan memiliki efek jera yang kuat pada iblis kuat lainnya. Selama mereka masih ada ras iblis di bawah klan Iblis Abyss, di bawah bendera pemakan iblis yang memakan langit ini, maka jiwanya akan tertindas. Bendera ini awalnya diberikan kepada Raja Iblis Laut oleh leluhur Iblis Abyss, namun sekarang itu telah jatuh ke tangan Lord of the Abyss. Bahkan itu menjadi lebih kuat di bawah desakan Lord of the Abyss. Kekuatan iblis yang bergulir melonjak dan itu terus menekan.
Dengan keras kekuatan iblis yang bergulir tiba-tiba menyapu segalanya dan menelan api iblis supreme sepenuhnya. Sial, tidak bagus, kata api iblis supreme. Dia meraung dan cambuk merah menyala di tangannya tiba-tiba menari-nari. Cambuk yang mengepul itu berubah menjadi rantai nebula yang padat, membungkus dirinya untuk membentuk susunan awan api yang menakutkan. Dalam formasi dengan keras, tubuh api supreme tiba-tiba membengkak, seperti dewa iblis api yang menjulang tinggi mengaum ke langit. Kamu masih ingin menolak? Qin Chen sedikit mengernyit dan lalu melihat ke arah Raja Iblis Wanling. Sebuah kapak perang tiba-tiba muncul di tangan Raja Iblis Wanling. Di atas kapak perang itu, energi kematian yang mengepul melonjak yang merupakan kapak pertempuran kematian. Kapak tempur kematian ini berubah menjadi senjata setinggi langit yang cukup untuk memotong galaksi. Itu meletus dengan napas kematian yang mengejutkan dan menebas ke arah api iblis supreme. Duar. Energi kematian ada di mana-mana dan kapak perang besar itu jatuh, menghantam formasi nebula api besar dengan keras. Formasi nebula api itu seketika runtuh dan api iblis supreme langsung terpotong. Dia nampak berdarah dan melayang dengan bekas luka. Satu pukulan dan dia terluka. Rasa sakit itu pun membuat api iblis supreme meraung ke langit. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan berada di dalam situasi yang memalukan. Namun ketika dia berada di Pulau Iblis Dewa Kekacauan, dia telah terluka parah oleh Qin Chen dalam serangan diam-diam. Kemudian dia sebelumnya juga hampir diledakkan oleh tombak kematian. Dan juga hampir juga diledakkan oleh formasi sebelumnya. Meskipun beberapa cederanya telah pulih selama proses pelacakan sebelumnya, tetapi cedera api iblis supreme tidak dapat dipulihkan sepenuhnya dengan mudah. Itu saja apa yang membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata adalah karena arogansi dari Patriark Abyss. Mereka menambah luka di lautan kehampaan bunga sebelumnya. Sekarang dia terluka parah, bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan dari Lord of the Abyss ini? Terlebih lagi, dia dijerat dari dua sisi oleh Raja Iblis Wanling dan juga Lord of the Abyss. Di bawah serangan bersama dari kedua ahli itu, api iblis supreme terus mundur dan terus mundur. Dia terus memuntahkan darah dari sudut mulutnya dan api keluar dari tubuhnya. Setiap nyala api sepertinya membakar kehampaan, menyebabkan rasa sakit yang lebih luar biasa untuknya. Api iblis supreme ini memang memiliki beberapa trik bagaimana dia bisa bertahan dalam situasi ini, kata Qin Chen. Dia mencibir dan lalu melihat ke arah api iblis supreme yang terus mundur. Tiba-tiba sosok Qin Chen bergerak. Boom. Di saat Qin Chen bergerak, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari pohon iblis 10.000 alam bergegas keluar dalam sekejap dan mengepung api iblis supreme. Sialan, surga iblis, asal mula api, bakar dunia. Api iblis supreme meraung dan langit yang dipenuhi dengan api meledak dari tubuhnya dalam sekejap. Dapat dilihat bahwa di dalam tubuh api iblis supreme, kerajaan api iblis telah muncul. Orang api yang tak terhitung jumlahnya telah mengembangkan berbagai aturan api, seolah-olah dia telah menjadi dewa api. Evolusi kerajaan api itu harus melawan keterikatan dari pohon iblis 10.000 alam. Asal usul waktu, kata Qin Chen. Dia mendengus. Bagaimana bisa api iblis supreme dibiarkan untuk terus melawan? Meskipun dua ahli supreme sekarang dikepung, namun krisis belum terselesaikan. Karena Qin Chen tahu bahwa begitu Patriark Abyss itu tiba, dan jika mereka gagal untuk mengalahkan kedua ahli supreme ini secepat mungkin, maka itu mungkin akan menjadi masalah. Jadi begitu Qin Chen melakukan gerakan, Qin Chen seketika menunjukkan aturan waktu yang kuat. Berdengung di wilayah langit dan bumi ini, napas waktu yang tak terlihat langsung melonjak. Seluruh kehampaan sepertinya telah mandeg, dan sosok api iblis supreme juga tercekik dan dikendalikan oleh aturan waktu. Aturan waktu, kata api iblis supreme. Dia tampak ketakutan dan marah. Dia dipenjara hanya sesaat dan telah melepaskan diri dari belenggu waktu. Namun dalam duel antar master tinggi, momen pengurungan sedikit pun itu sudah bisa mengubah situasi pertempuran. Boom. Tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya dari pohon iblis 10.000 alam segera menyelimuti api iblis supreme. Tepat di belakang api iblis supreme, sebuah sosok tiba-tiba muncul, seolah-olah muncul dari udara tipis dari dunia ini. Sebuah tangan kanan tiba-tiba menampar api iblis supreme, dan itu adalah Qin Chen. Tidak, kata iblis supreme. Dia berteriak dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen bisa mengaktifkan aturan waktu, dan api yang mengepul di tubuhnya meledak dalam sekejap.
Dia mencoba melepaskan diri dari belenggu pohon iblis dari 10.000 alam. Nyatanya api miliknya ini itu dapat membakar segala sesuatu di dunia. Namun ketika jatuh kepada pohon iblis 10.000 alam, itu tidak dapat membakar pohon iblis 10.000 alam sama sekali. Mustahil, kata api iblis supreme. Dia tampak kaget dan marah. Benda apa ini yang bahkan dapat mengabaikan pembakaran api miliknya? Namun bagaimanapun juga, api iblis supreme memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan sedikit niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Tiba-tiba dia melihat api memenuhi langit langsung mengelilingi Qinchen. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Qinchen bahkan bukan ahli supreme. Dia percaya bahwa Qinchen pasti tidak akan mampu menahan serangan api miliknya. Namun terlihat ada senyuman mengejek di bibir Qinchen, dan Qinchen tetap acuh tak acuh terhadap api yang mengepul itu. Dan Qinchen bahkan membiarkan api yang mengerikan itu menyelimuti dirinya sepenuhnya, dan boom! Di tubuh Qinchen, nyala api yang lebih menakutkan daripada nyala api milik api iblis supreme tiba-tiba naik ke langit dalam sekejap. Dan itu adalah api teratai hijau kekacauan. Api teratai hijau kekacauan adalah perpaduan dari banyak api yang paling menakutkan di dunia ini. Belum lagi api bencana neraka di dalamnya yang sungguh luar biasa. Tetapi itu adalah api asli dari bencana tertinggi di dunia iblis kuno. Api supreme tertinggi di zaman kuno itu adalah tokoh tertinggi di dunia iblis pada saat itu. Basis kultivasinya telah mencapai surga dan jauh lebih unggul daripada api iblis supreme. Api asal dari api iblis supreme ini bahkan tidak sebanding dengan api ini. Bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan api teratai hijau kekacauan Qinchen? Yang ya itu pun langsung dihancurkan oleh api teratai hijau kekacauan Qinchen dan langsung ditekan. Anda, kata api iblis supreme. Dia pun seketika memandang Qinchen dengan ngeri. Orang cabul macam apa anak ini? Tetapi Qinchen mengabaikan guncangan dari api iblis supreme. Dari tangan kanan Qinchen, kekuatan jiwa yang menakutkan langsung mengalir ke dalam pikiran api iblis supreme dan menyerang jiwanya dengan gila-gilaan. Kekuatan jiwa yang menakutkan dalam jumlah besar langsung ditekan, dan dengan suara guntur yang samar, jiwa dari api iblis supreme langsung terlempar. Dan kemudian dampak jiwa yang menakutkan langsung mengalir ke lautan jiwa api iblis supreme, mencoba menyelinap ke lautan jiwanya. Ingin meledakkan lautan jiwaku, apakah kamu orang gila? Kata api iblis supreme. Dia tampak ngeri. Dia merasakan Qinchen benar-benar ingin menyerang lautan jiwanya dan ingin membunuhnya di tingkat jiwa. Tetapi ini menurutnya sangat berani. Dia bahkan tidak bisa mempercayainya, karena dia adalah klan iblis tingkat supreme. Apakah orang ini tahu apa yang dia lakukan? Seorang pria yang bahkan bukan seorang ahli supreme tetapi ingin membunuh jiwanya, yang merupakan jiwa tingkat supreme. Apakah anak ini bercanda? Belum lagi basis kultivasi Qinchen lebih lemah daripada miliknya. Bahkan jika tingkat kultivasi Qinchen lebih tinggi darinya, dia, klan iblis tingkat supreme, tidak akan bisa dibunuh melalui jiwa dengan mudah. Namun kekuatan jiwa Qinchen dibantu oleh kekuatan guntur, dan itu terus melakukan terobosan. Di saat yang sama, pohon iblis dari 10.000 alam juga melonjak dengan aura menakutkan dan juga menerobos lautan jiwa dari api iblis supreme. Terlebih lagi dengan bantuan dari Lord of the Abyss dan juga Raja Iblis Wanling untuk menekan, kekuatan jiwa Qinchen pun terus-menerus menyerang seperti bambu yang tajam. Pada saat ini api iblis supreme dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Orang ini sebenarnya ingin menyerang lautan jiwanya. Apakah orang ini berpikir bahwa orang ini dapat menghancurkan lautan jiwanya dengan mudah? Terlalu naif. Ledakan. Lautan jiwa dari api iblis supreme seketika mendidih. Meskipun dia ketakutan dan marah, namun dia tidak panik sama sekali. Dalam krisis ini dia langsung tenang dengan sedikit ekstasi di matanya. Pria sombong ini benar-benar melupakan kesempatan baginya. Kekuatan kegelapan. Kata api iblis supreme. Dia meraung dan segera mengaktifkan kekuatan kegelapan. Segera dengan keras kekuatan kegelapan yang mengepul naik ke langit, dan lautan jiwa dari api iblis supreme sepertinya berubah menjadi lautan badai. Itu berubah menjadi lautan iblis yang tak berujung yang naik ke langit menutupi langit dan matahari. Kekuatan kegelapan yang menakutkan itu seperti lautan luas, itu sangat kaya dan merupakan kekuatan tertinggi kegelapan. Kekuatan kegelapan terbaik ini berubah menjadi batu dan mengguncang langit langsung menuju ke arah Qinchen. Tetapi Qinchen melihatnya tidak terkejut sama sekali, tetapi Qinchen malah menunjukkan cibiran di bibirnya. Orang-orang dari klan iblis ini benar-benar berbudi luhur. Apakah itu Raja Iblis Laut atau api iblis supreme? Mereka benar-benar berpikir bahwa dapat melawan Qinchen hanya dengan mengandalkan kekuatan kegelapan. Itu konyol. Darah Raja Kegelapan, kata Qinchen. Seketika kekuatan darah Raja Kegelapan melonjak dari tubuh Qinchen.
menyelimuti kekuatan gelap ini dalam sekejap dan memusnahkan dalam sekejap. Hancurkan jiwanya. Qin-Chen berkata dengan dingin. Pada saat yang sama ketika Qin-Chen berbicara, kekuatan mengerikan dari pohon iblis 10.000 alam, Lord of the Abyss dan Raja Iblis Wanling segera mengalir ke dalam pikiran api iblis supreme dalam sekejap, mencoba menghancurkan jiwanya. Kekuatan dari 3 kekuatan tertinggi itu seketika dicurahkan. Betapa menakutkannya jiwa dari api iblis supreme, tetapi itu mulai runtuh dalam sekejap. Apa? Api iblis supreme pun terlihat kaget dan marah. Pihak lain sebenarnya memiliki kekuatan kegelapan, yang bahkan kekuatan kegelapannya lebih menakutkan. Siapa orang ini? Bukankah orang ini dari dunia bawah? Tetapi mengapa bahkan memiliki kekuatan kegelapan? Dengan keterkejutan dan kemarahan di dalam hatinya, tatapan ganas tiba-tiba melintas di mata api iblis supreme. Bertarung, ledakan. Lautan jiwa yang menakutkan di benak api iblis supreme seketika bergegas menuju Qin-Chen dan hendak melancarkan serangan yang menentukan terhadap Qin-Chen. Dia tahu jika dia tidak bersikeras maka dia pasti akan mati. Meskipun dia sudah memanggil Patriarch Abyss untuk datang sebelumnya, tetapi dia masih tidak tahu kapan Patriarch Abyss akan tiba. Dia takut dia tidak akan bisa bertahan. Dalam hal ini dia pun hanya bisa bertarung mati-matian dengan pihak lain. Kekuatan jiwa yang bergulir mengalir keluar dan langsung mengalir ke lautan jiwa Qin-Chen. Dirinya sebenarnya mencoba menekan Qin-Chen dari tingkat jiwanya. Dia bisa melihat bahwa Qin-Chen adalah pemimpin di antara kelompok orang ini. Oleh karena itu, selama dia bisa mendapatkan tubuh Qin-Chen, maka dirinya bisa memerintahkan semua orang itu. Seberapa menakutkankah jiwa tingkat supreme dari api iblis supreme? Dengan kekuatan yang luar biasa, dia seketika memasuki tubuh Qin-Chen dalam sekejap.